Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Maulidia dari kelas 3 D4 LKB dengan RP 11101181039. Oke, bertemu lagi dengan saya Sofiatul Maulidia. Di sini saya akan mensimulasikan praktikum VLSI dan perancangan logika dengan judul perancangan FPGA dengan simulasi test bench. Nah, di sini saya menggunakan software IC 14.7. Nah, di sini pertama-tama saya tadi sudah membuat project dengan judul Counter Gamer. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat file coding HDL. Nah, pertama klik kanan, ada nama project kita, selanjutnya new source. Nah, kita pilih VHDL modul. Nah, kita beri nama counter. Oke, VHDL modul. Namanya ini terserah ya teman-teman semua, terserah teman-teman mau memberikan nama apa. Selanjutnya kita pilih next. Nah, untuk ini kita next aja. Selanjutnya ini ada ringkasan dari file yang telah kita buat. Kita klik finish. Oke, di sini sudah ada format coding dengan VHDL. Nah, di sini di VHDL ini ada terdiri dari dua komponen penting yang namanya entity sama arsitektur. Nah, arsitektur ini ada macam-macam, ada yang behavioral, ada yang data flow, dan juga ada yang struktural. Nah, untuk yang behavioral itu biasanya digunakan saat membuat suatu rangkaian yang sederhana, jadi tidak terlalu kompleks. Nah, di sini entity ini biasanya berisi tentang input atau output, jadi kayak pendeklarasian input dan output yang akan digunakan di dalam rangkaian nanti. Nah, untuk yang arsitektur ini biasanya di dalamnya berisi tentang fungsi dari rangkaian yang akan kita buat. Jadi difungsikan sebagai apa sih nanti rangkaian yang akan kita buat, dan itu semuanya diatur di dalam komponen dari arsitektur ini. Nah, selanjutnya tadi saya sudah membuat programnya yang counter, jadi nanti kita akan membuat counter. Yang pertama itu kita akan membuat counter, yang kedua akan membuat metode sequencing. Jadi saya tadi sudah membuat programnya, tinggal nah, ini adalah kodenya. Port. Nah, nanti kita menggunakan clock, reset, counter enable, dan counter out. Nah, counter out ini itu nanti outputnya yang akan kita hasilkan. Nah, semisal kalau codingan kita ada dikasihnya atau ada perintahnya seperti di underscore logic underscore vector, nah ini maknanya bahwa nanti yang akan dihasilkan itu lebih dari instruksi. Selanjutnya
counterfeit is. Nah, counterfeit ini itu dari nama file yang kita gunakan tadi, terus ditutup dengan n behavioral. Sudah, kita coba untuk merunning. Pertama, kita klik yang sintetis, lalu kita sebelumnya cek apakah ada kesalahan atau tidak dalam penulisan program. Kita klik cek sintak, lalu kita run. Nah, kalau ada indikator ini, berarti kan tadi belum kesimpan. Kalau terminal ada bintang itu belum kesimpan, jadi harus terus kita. Nah, ternyata ada error nih di line 54. Kita coba lihat di line 54. Ini ada error. Plus cannot access program instance. Oke, Oke, sudah sukses. Sebenarnya programnya siap untuk digunakan, jadi sudah tidak ada error lagi. Nah, selanjutnya kita di bagian view ini, kita kan tadi sudah merancangnya secara implementation. Nah, sekarang kita ganti menjadi simulation. Klik. Nah, kita membuat file lagi. Jadi caranya klik kanan di nama project kita, lalu new source. Nah, tadi kan yang pertama kita memilihnya VHDL modul. Nah, yang kedua ini karena kita akan simulasi menggunakan test bench, jadi kita memilih yang VHDL test bench. Terus kita memberi nama file. Saya beri nama tb counter. Ini tuh kan tadi kita membuka file konversi aja, jadi di sini juga cuma ada file konversi aja. Jadi ini adalah file yang nanti kita gunakan untuk simulasi menggunakan test bench. Kita klik finish. Sudah ada format programnya. Jadi di dalam program test bench ini itu sama, ada NFT sama arsitektur juga, dan di arsitektur itu dijelaskan secara lengkap, yaitu komponen-komponen yang digunakan, ada clock ini sebagai input, reset input, counter enable input, dan countout ini adalah sebagai output input. Terus inputsnya juga dijelaskan di sini. Juga di sini sudah lengkap semua, dan juga periode clocknya juga sudah didefinisikan di sini juga, yaitu 10
Nah, output counter tick ini itu adalah file yang kita gunakan untuk simulasi. Nah, file yang kita gunakan kan counter tick, jadi di sini juga pendeklarasian clocknya juga sama dengan file yang telah kita buat ini. Nah, ini ada clocknya juga sudah diatur semua. Nah, di sini kita akan membuat sebuah counter. Nah, semua clock sudah diatur, tapi reset sama countnya, bagian countnya belum diatur. Jadi perlu kita atur di dalam ini stimulus proses ini. Jadi pertama-tama kita set resetnya dulu, yaitu klik di sini reset kurang dari ini bacanya itu ya, kurang dari sama dengan ini kita baca reset sama dengan. Jadi program ini agak sintaknya agak berbeda dengan yang lain. Nah, kita set reset 1, jadi kita mulai resetnya 1 sama dengan 1. Nah, terus menunggu waktu 100 nanosecond baru kita set resetnya dengan resetnya dengan 0 dan ini clocknya periode 10 clock sudah wait. Oke, belum counternya, reset kan sudah diatur. Nah, kita set counternya di sini count underscore n yang artinya counter ini sama dengan 1. Nah, udah. Jadi itu artinya pertama-tama itu resetnya bernilai 1. Terus setelah 100 nanosecond resetnya akan berubah menjadi 0. Nah, selanjutnya setelah resetnya itu 0, itu periode 10 clock baru counternya ini akan aktif. Itu maksudnya. Sudah. Kita cek lagi. Oke. Selanjutnya kita coba untuk cek sintaknya dulu. Nah, jadi kalau program pakai test bench ini, jadi test bench yang counter ini menjadi hierarki yang paling atas, yang filenya tadi ada di bawahnya test bench. Jadi kita cek sintaknya dulu, barangkali ada error, kita klik run. Oke, sebelumnya kalau mau mengecek kita arahkan yang di TB counter, terus kita run. Oke, klik yes. Oke, sudah tidak ada error, sudah sukses, jadi program tidak ada error. Selanjutnya kita langsung ke simulate behavioral model. Nah, kita klik kanan, lalu kita run. Oke, kita menunggu. Lumayan lama, kita tunggu saja. Oke, komplit. Jadi proses runningnya sudah selesai. Nah, ini sudah muncul, diagramnya sudah muncul. Nah, ini diagramnya sudah muncul. Nah, kalau gini kan clocknya tidak kelihatan, maka kita harus zoom to full view. Nah,
Nah, baru kelihatan kan? Oke, ini udah baru kelihatan tapi agak kecil nih. Nah, selanjutnya kita zoom in. Nah, baru kelihatan. Baru kelihatan. Oke. Nah, ini kan tadi outputnya. Nah, kita bisa mengatur outputnya ini kan itu dalam bentuk bulat. Nah, supaya mudah kita ganti desimal. Nah, kalau sudah kita bedakan warnanya biar bisa terlihat dengan jelas. Kita beli warna ungu. Nah, kalau gini kan bisa kita bedakan antara input dan outputnya. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di program tadi. Jadi pertama-tama reset itu akan bernilai 1. Nah, dalam 100 nanosecond reset akan bernilai 0. Nah, dari 100 nanosecond ini akan ada 10 periode clock baru counter akan aktif. Jadi kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sesuai kan dari programnya tadi. Jadi 10 periode clock dari reset bernilai 0 saat 100 nanosecond baru counternya ini akan aktif, sehingga si counter akan mulai menghitung yaitu 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau sudah sampai 15 maka counternya akan kembali lagi ke 0 begitu terus sampai akhir. Nah, itu sampai periode clocknya selesai. Kalau resetnya bernilai 1 maka counternya juga akan 0. Nah, kalau counternya belum aktif maka counternya juga 0. Jadi sehingga di sini bernilai 0 counternya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan, itu kan tadi menggunakan test band yang pertama, yaitu dengan cara yang dengan coding yang simple. Nah, selanjutnya kita coba akan mengganti codingnya, coding test band yang kedua dengan yang agak lebih rumit. Kita pilih saja dengan yang lebih rumit. Saya tadi sudah mencoba yang agak advance. Kita pakai kita paste di sini. Membedakan di sini tadi kan cuma kita menambahkan yang di test bin yang pertama, kita cuma menambahkan counter sama reset. Nah, di sini ada program yang lebih kompleks lagi, yaitu ada pembagian tesnya. Jadi setiap tes itu dideklarasikan semua program itu yang membuat agak penting. Nah, kita coba run lagi section ini
biasanya kalau masih ada tanda tanya itu walaupun sukses tuh kayak mungkin ada kendala jaringan atau audio, dan selanjutnya kita menyaksikan. Sukses juga proses running simulasinya. Nah, ini sudah muncul diagram. Oke, nah diagramnya juga sudah muncul. Nah, tadi kan namanya yang di tespin 1 itu kan clock, reset, count enable, count out gitu. Nah, di sini tuh diganti menjadi T-clock, T-clear, T-count, sama T-key. Nah, yang T-key ini adalah yang bagian outputnya. Nah, kita zoom to full view. Nah, biar kelihatan. Oke, kita zoom lagi. Udah. Kita zoom lagi biar kelihatan. Kita ganti menjadi desimal biar pembacaannya mudah. Nah, selanjutnya kita ganti warnanya. Nah, di warna kuning. Nah, begini penggantinya lebih mudah. Nah, ini kan clocknya. Jadi seperti yang di program tadi, yang pertama to clear ini, T-clear ini adalah reset. Kita lihat lagi. Nah, ini pertama-tama clear, T-clear sama T-count bernilai 1. Nah, coba lihat. Nah, pertama-tama T-clear sama T-count kan bernilai 1 saat program dijalankan. Nah, saat sudah sampai clocknya 20 nanosecond itu akan, nah ini saat menunggu 20 nanosecond T-clear-nya bernilai 0. Nah, saat 20 nanosecond di sini T-clear-nya kan bernilai 0. Nah, sudah sesuai dengan programnya, barulah yang counter ini baru mulai proses mengcounting. Jadi mengcounting dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan kembali lagi ke ini. Dan saat sudah waktu resetnya sudah terpenuhi, maka resetnya akan bernilai 1 sehingga counter yang di sini akan bernilai 0. Seperti itu. Jadi simulasi yang counter akan terdiri jadi 2 test pen. Jadi yang pertama menggunakan test pen yang simple, dan yang kedua menggunakan test pen yang agak rumit. Jadi kalau menurut saya hasilnya itu, kesimpulan dari saya menggunakan test pen 1 atau test pen 2 itu bisa dilihat bahwa codingnya itu lebih sederhana dan lebih mudah dipahami yang test pen 1. Nah, untuk yang hasilnya juga sama-sama bisa, dua-duanya bisa mengcounter. Jadi test pen 1 sama test pen 2 bisa dikatakan berhasil dalam proses rangkaian counter ini. Tapi saya lebih prefer atau lebih suka yang test pen 1 karena kodenya lebih mudah dipahami dan lebih simpel. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mendemokan yang tugas dari praktikum ini, yaitu VLSI
dan perancangan logika dengan membangun sebuah FPGA dengan simulasi test band yang rangkaian decoder 7 segmen. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian decoder 7 segmen yang pernah saya buat di percobaan sebelumnya. Di percobaan sebelumnya sudah pernah membuat decoder 7 segmen, akan tetapi belum mensimulasikannya. Jadi ini adalah program saya yang lama. Nah, selanjutnya saya tambahkan dengan test bench untuk mensimulasikannya. Jadi saya tadi sudah melakukan percobaan, sehingga ini tinggal mensimulasikan itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan di percobaan yang sebelumnya, teman-teman, jadi PDL itu terdiri dari entity sama arsitektur. Nah, yang entity itu pendeklarasian input output. Untuk yang arsitektur itu lebih ke mendeskripsikan menjelaskan tentang fungsi dari rangkaian yang akan kita buat nanti itu seperti apa. Nah, berhubung yang saya buat nanti adalah decoder 7 segmen, sehingga di sini kita fungsikan sebagai 7 segmen. Nah, apabila kita kasih input 0, maka output dari 7 segmen nanti juga akan membentuk angka 0. Nah, di sini 7 segmen itu kan common ANIDA. Jadi, ketika inputnya 0, ini kan outputnya saat switchnya 0, nilai 0, itu kan outputnya 11000000. Nah, di sini itu ketika outputnya 0 itu berarti tandanya rangkaian itu adalah aktif, karena 7 segmen tadi itu adalah common ANIDA. Nah, apabila outputnya bernilai 1, itu berarti dia tidak aktif, seperti itu. Nah, ini kan kalau dijabarkan itu kan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H. Nah, jadi kalau semisal A, B, C, D, E, F, G itu nyala semua, aktif semua, itu akan membentuk angka 8. Seperti itu. Sudah, jadi bisa kita mulai. Nah, kita cek sintaknya terlebih dahulu. Oke, sudah sukses, jadi programnya sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan melihat program yang test bench-nya. Nah, ini adalah program test bench-nya. Nah, sama ada pengaturan input outputnya juga, switch-nya. Jadi switch-nya itu menggunakan 4 switch, jadi 3 down to 0. Nah, ini kan dia lebih dari 1 bit, sehingga dia menggunakan perintah std underscore logic underscore store. Nah, untuk outputnya nanti itu akan ada 8 bit, jadi juga menggunakan std underscore logic underscore store. Nah, ini itu akan masing-masing menunggu selama 50 nanosecond, baru switchnya ini akan aktif. Nah, itu terus, jadi selang switchnya itu
sekitar 50-100 gram. Ini belajarnya. Lalu kita cek sintaknya. Ternyata sudah nggak ada masalah dan sintaknya, sehingga kita langsung bisa melanjutkan ke simulate behavior model. Oke, sudah sukses. Proses simulate behavioral model completed successfully. Oke, dan ini udah muncul. Oke, kita zoom to full view. Kita ganti warnanya. Nah, sudah. Jadi ketika switchnya 0000, maka outputnya jadi 110000 maka setara dengan angka 0 apabila dikembalikan ke nah, ini juga ketika tesnya 0001 outputnya 111111. Nah, ini kan yang aktif bisa dikatakan B sama C. Kan bisa dilihat A, B, C, D, E, F sama G. Nah, berarti kalau B sama C nya aktif, nah berarti kan membentuk angka 1. Nah, seperti itu. Begitu juga sampai ke switch bernilai 1111. Nah, ketika switchnya bernilai keempat bitnya bernilai 1 semua, itu kan outputnya 10001110. Nah, ini kan yang aktifkan yang di bagian A, E, F, G. Nah, berarti yang aktif di bagian A, E, F, sama G, sehingga membentuk huruf F. Nah, hexa dari angka 15 itu kan F. Nah, jadi bisa dikatakan program ini sudah bisa menghasilkan decoder 7 segmen. Sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dalam saya mensimulasikan hasil praktikum saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.